Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang ada di YouTube Solusi Hutang MB. Tadi bagaimana saya sudah update nih tentang Akulaku dan Kredivo. Kira-kira kalau Galbay aman nggak Bang? Jadi sudah saya jelaskan, sudah saya terangkan. Kira-kira masih ada nih yang bertanya tentang aman nggak sih Galbay? Benar nggak sih ini gak didatangi atau gimana gitu loh, masih ada nggak sih yang konsep-konsepnya seperti itu? Jadi kalau misalnya masih ada, saya harap buat teman-teman semuanya, tolong jangan simpan pemikiran-pemikiran yang seperti itu lama-lama ya di dalam diri Anda. Karena gini, kalau pemikiran seperti itu masih ada dalam diri Anda, yang terjadi adalah kementokan dalam pemikiran. Kalau sudah terjadi kementokan dalam pemikiran, Anda tahu berakibat apa? Berakibatnya bisa jadi fatal. Fatalnya Anda bisa nekat mengakhiri hidup Anda, bisa kabur dari rumah dan berbagai macam persinya. Hari ini kita Galbay, kan memang fakta hidup kita. Jadi tetap berpikir optimis saja dan jangan ada yang menakut-nakuti soal DC datang atau tidak, ya terserah aja. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang kedatangan DC Kredivo yang mana katanya teriak-teriak di depan rumah, yang konsepnya seakan-akan mempermalukan kita gitu loh. Ya, seakan-akan dia mengasih tahu kepada tetangga kita berhutang. Ada yang seperti itu. Saya ada yang curhat yang seperti itu. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini bisa berkembang lagi dan pastinya bisa memberikan motivasi dan edukasi buat orang banyak. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp saya, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Tentang DC Kredivo yang marah-marah menagih ke debitur. Anda boleh lihat, ini saya pajangin. Di situ dia bilangin ada DC Kredivo yang mana maksud dia itu adalah datang marah-marah seakan-akan supaya tetangga dia lebih tahu, dan habis itu memaksa untuk melakukan pelunasan. Tapi kita ingat juga, ada 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Pertama, dilarang melakukan penagihan dengan ancaman. Kedua, dilarang melakukan penagihan dengan konsep mempermalukan. Ketiga, dilarang melakukan penagihan dengan tekanan fisik maupun verbal. Salah satu dilakukan mereka itu tidak boleh. Dan kata OJK sanksinya di sana adalah dia, si debt collectornya bisa dipidana kalau memang seperti itu. Dan dari si pihak pinjol yang menyuruh itu bisa diberikan sanksi berupa peringatan, ataupun sanksi yang paling beratnya adalah pencabutan izin. Oke, hari ini kita mendapatkan laporan dari salah satu subscriber saya atau orang yang curhat kepada saya, bahwasanya dia ditagih oleh debt collector Kredivo yang mana seakan-akan konsepnya dengan mempermalukan. Pertama yang harus Anda lakukan adalah coba mana bukti rekamannya. Harusnya Anda mempunyai dokumentasi dong. Ya, mempunyai dokumentasinya, harus ada buktinya. Ketika ada buktinya, Anda bisa melapor ke pihak kepolisian atau langsung ke otoritas jasa keuangan juga boleh. Tapi ingat juga buat teman-teman semuanya, sebelum kita berkomunikasi dengan debt collector, mau debt collector dari manapun, dari Kredivo, mau dari Akulaku, mau dari manapun, sebelum kita berkomunikasi dengan debt collector, alangkah baiknya Anda tanyakan dulu soal pertama ID card, kedua surat tugas, ketiga sertifikat profesi penagihan. Karena ini penting. Yang mau kita bahas adalah tentang urusan privasi kita, tentang aib kita. Nggak mungkin kita bisa berbicara dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan hal itu. Ya, jadi memang harus ada hubungan. Ya, benar nggak atau tidak kan kita supaya lebih meyakinkan aja. Ya, jangan sampai nanti dia debt collector ini nggak ada juga yang bodong loh. Di beberapa orang ditemukan, ya ternyata debt collectornya bodong kata dari si pinjolnya gitu kan. Debt collectornya tidak asli. Jadi kalau memang seperti itu, teman-temanlah yang harus meng-cross check kelengkapan dari surat-surat mereka. Jangan asal mau menyebutkan utang-utang kita, sampaikan ke mereka. Oke, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, boleh nggak dulu saya melihat pertama ID card Anda, kedua surat kuasa dari perusahaan, ketiga sertifikat profesi penagihan. Biasanya kalau kita bertanya soal itu terhadap debt collector, seringkali kita mendapatkan tekanan balik dari debt collector berupa, kalau saya sudah menunjukkan, Anda mau nggak melakukan pembayaran? Sering nggak? Siapa di sini yang selalu mendapatkan tekanan seperti itu kalau sudah bertanya soal kelengkapan surat-surat? Anda bisa tunjukkan seperti yang saya pajang ini. Anda bisa tunjukkan sama debt collectornya sesuai dengan POJK ini. Ini adalah hal wajib yang harus
dilengkapi oleh debt collector sebelum melakukan penagihan. Kalau Anda tidak ada hal itu, mohon maaf banget. Sebelum kita berbicara soal hutang piutang, boleh Anda balik dulu dan lengkapi. Tapi untuk bertanya hal-hal ini, penting juga ketenangan dalam pemikiran teman-teman. Nggak bisa juga Anda tidak tenang, Anda lagi stres, lagi panik, tiba-tiba Anda akan menanyakan hal itu, nggak akan mungkin. Ya, justru yang ada adalah Anda kehilangan apa sih yang mau ditanyakan? Apa sih? Karena sudah dibaluti dengan ketakutan lebih awal. Ya, kita balik ke cerita yang tadi. Kalau memang ada salah satu dari pinjol legal seperti yang Anda sebutkan tadi, mereka melakukan penagihan dengan pengancaman dan teriak-teriak, yang mana dengan konsepnya mempermalukan, saya harap sampaikan aja sama mereka, oke, saya akan stop dulu pembayarannya karena memang saya tidak mampu. Kalau memang dari perusahaan Anda memang tidak bisa terima dengan cara saya, bisa dilanjutkan risikonya. Tapi di samping itu, karena kita hanya keluar-keluar aja kan nggak cukup nih. Kita bilangin, oh si pinjolnya begini. Tapi nggak ada buktinya. Paling tidak Anda mempunyai satu bukti, rekaman suara atau rekaman video. Ya, supaya kita bisa memproses. Sedangkan kita sudah ada bukti saja, itu masih tidak ditanggapi oleh lembaga jasa keuangan. Ya, bagaimana kalau kita hanya cerita? Ya, makanya buat teman-teman semuanya, ini saya himbau juga, Anda nggak usah takut dulu, nggak usah cemas dulu. Begitu juga yang lain. Sebenarnya saya malas ini bahas video yang seperti ini, karena akan sensitif. Ya, saya bahasnya di mana, orangnya entah di mana, yang ketakutan entah di mana ini. Karena juga nasabah dari salah satu pinjol ini juga cukup banyak. Ya, makanya tadi itu Anda nggak usah nakut-nakuti soal DC datang rumah. DC datang rumah ya wajar-wajar aja. Kalau dia sampai teriak-teriak dengan konsep mempermalukan, tolong saya pengen bukti rekamannya. Biar kita bisa memproses debt collector ini sampai ke jalur manapun. Kalau enggak, ini nggak akan berakhir loh. Ya, dan satu hal lagi. Debt collector melakukan hal seperti itu karena kita menunjukkan ketakutan dan kecemasan kita ketika berhadapan sama mereka. Makanya saya bilangin, ketika Anda berhadapan dengan debt collector, usahakan untuk tenang, usahakan tidak panikan. Karena kalau Anda panikan, Anda tidak tenang, kacau jadinya. Ya, ini buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Cukup singkat sih hari ini, minimal bisa membantu Anda. Yang penting nggak ada yang Anda takutkan soal DC datang ke rumah. Apapun itu, mau dia telepon, mau dia WhatsApp, mau apa, konsepnya mereka adalah melakukan penagihan. Mau dia datang ke rumah, dia tetap melakukan penagihan. Yang harus kita antisipasi adalah jangan sampai dia mempermalukan kita. Kalau sempat dia mempermalukan seperti dia teriak-teriak, tolong bukti rekamannya. Anda gak usah takut, rekam aja. Ya, karena ini adalah bukti bagi kita bahwasanya benar mereka melakukan hal seperti itu. Ya, dan di situ Anda juga bisa mempunyai alasan untuk stop dulu pembayaran sama mereka secara online. Ya, ini buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa membuka kembali pemikiran Anda, nggak ada yang perlu ditakuti. Dan begitu juga buat teman-teman yang lain yang galbay juga di pinjol yang sama. Ini saya sedang bahas dan menjawab pertanyaan orang yang ini ya, jadi jangan dipukul juga, wah nanti datang juga nggak bang, nanti datang juga, malah nambah masalah. Ya, yang penting tetap optimis saja. Kalau memang belum mampu, ya sudah belum mampu. Yang penting jangan gali lubang tutup lubang. Jangan gunakan jasa-jasa joki apapun. Ya, itu aja konsepnya buat teman-teman semuanya. Gagal bayar nggak apa-apa. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Jangan sampai menyerahkan data-data Anda dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.